Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam kesempatan untuk merenungkan akan firman Tuhan yang pada kesempatan ini diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai 25. Saudara-saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam ini kita boleh menyaksikan betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan umatnya. Walaupun orang Israel tengah mengalami hukuman oleh karena ketidaktaatan mereka di hadapan Tuhan, dan karena itu mereka kemudian ada di dalam penjajahan dari bangsa Amalek dan bangsa Midian, tetapi ketika umat Tuhan menaikkan doa di hadapan Tuhan agar supaya Tuhan memberikan pertolongan, ternyata Tuhan tidak tutup mata. Tuhan berkenan untuk kemudian membantu umatnya agar dibebaskan dari penjajahan bangsa Midian dan Amalek. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, karena itulah Tuhan memakai seorang muda yang bernama Gideon sebagai alatnya untuk memimpin orang Israel keluar dari penjajahan bangsa Midian dan Amalek. Di dalam proses pembebasan itu kita melihat betapa unik cara yang dipakai oleh Tuhan. Ketika Gideon mengumpulkan tentara dari tengah-tengah orang Israel, ternyata Allah justru meminta agar supaya Gideon menyaring jumlah pasukan yang akan dipimpinnya. Dan uniknya itu dihasilkan dari cara bagaimana mereka minum air di sungai. Ternyata dari situ didapatkan jumlah 300 orang yang akan menjadi bagian pasukan yang dipimpin oleh Gideon. Padahal kalau dibandingkan dengan bala tentara Midian dan Amalek yang katanya jumlahnya sangat banyak bagaikan pasir di laut, maka rasa-rasanya tidak akan mungkin Gideon dan pasukannya akan mampu untuk memenangkan pertempuran. Tetapi Gideon kita lihat bergerak berdasarkan imannya, bukan berdasarkan jumlah. Karena itulah kemudian Gideon diyakinkan oleh Allah ketika pada suatu malam menjelang penyerbuan tentara Israel, ia bersama dengan seorang pengawalnya secara diam-diam menyelinap ke perkemahan dari tentara musuh. Di situ, secara tidak sengaja ia mendengar bagaimana percakapan beberapa orang tentara yang mengatakan bahwa mereka bermimpi Allah akan menyerahkan bangsa Midian dan Amalek ke dalam tangan orang Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menguatkan iman daripada Gideon. Sehingga kemudian ia kembali ke perkemahan tentaranya, lalu kemudian mengatakan bahwa Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatu. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Dan itu semua, saudara-saudara, menghasilkan sebuah energi yang baru, yang kemudian memberikan semangat kepada orang Israel untuk kemudian maju dan melawan tentara musuh, walaupun jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada tentara mereka sendiri. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, keberhasilan dari umat Tuhan ini sebetulnya tidak terlepas dari kerjasama yang begitu baik. Di sini kita lihat ada Tuhan yang walaupun ia adalah yang maha kuasa, tetapi Tuhan tidak bermain sendiri. Tuhan memilih Gideon untuk menjadi pemimpin dan alatnya. Dan Tuhan juga mempercayakan orang Israel untuk kemudian mengikuti Gideon. Gideon sendiri ternyata juga adalah seorang pemimpin yang tidak haus kekuasaan,
bukan seorang tipe pemimpin yang sok mengatur segala sesuatu. Dia mau berkonsultasi dengan Tuhan. Dia mau berbicara dengan Tuhan. Bahkan ia tidak segan untuk kemudian juga tampil sebagai pemimpin yang memberikan semangat di hadapan anak buahnya. Di sisi yang lain, kita juga melihat bagaimana orang Israel begitu mempercayakan diri mereka kepada kepemimpinan Gideon. Mereka tidak membantah dan meyakini bahwa Tuhan Allah akan bekerja melalui tindakan Gideon. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bisa kita bayangkan kalau seandainya kerjasama ini tidak terjadi. Bagaimana kalau misalnya kerjasama itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan? Tentu akan menjadi berantakan. Tetapi kita melihat dalam pembacaan firman Tuhan pada saat ini, kerjasama itu menghasilkan buah yang baik. Sesuatu yang luar biasa, sehingga orang Israel dapat memenangkan pertempuran. Saudara dikasih oleh Tuhan, di sini kita sebagai umat Tuhan diajak untuk senantiasa mengutamakan kerjasama di dalam segala sesuatu. Saya teringat dengan sebuah cerita tentang seorang tua bersama dengan ketiga anak laki-lakinya. Ketiga anak laki-laki itu seringkali bertengkar satu sama lain tentang sebidang tanah yang nantinya akan diwariskan oleh ayah mereka. Mereka bertengkar siapa yang lebih berhak untuk memiliki tanah itu. Sampai-sampai tanah itu tidak pernah tergarap. Orang tua itu merasa sangat sedih. Lalu kemudian ia pun memanggil ketiga anaknya itu untuk bertemu. Ketika ketiga anaknya sudah berkumpul, ia kemudian menyerahkan masing-masing satu batang lidi. Coba kalian patahkan batang lidi itu. Dengan mudah, ketiganya melakukannya. Mereka dapat mematahkan batang lidi itu. Selanjutnya orang tua itu mengambil setumpuk lidi. Masing-masing diberikan satu tumpuk, lalu memberikan perintah yang sama. Sekarang, lakukan seperti yang tadi. Patahkanlah lidi itu. Dan kali ini, mereka bertiga mengalami kesulitan. Orang tua itu kemudian berkata kepada ketiga anaknya, "Jika kalian bersatu, jika kalian bekerja sama, maka kalian akan sama seperti batang-batang lidi yang bertumpuk itu. Kalian tidak akan mudah dipatahkan, dan kalian akan pasti berhasil karenanya." Ketiga anak itu kemudian tersadar. Lalu kemudian mereka pun bersedia untuk tidak lagi berpikir tentang kepentingan masing-masing. Mereka bekerja bersama-sama menggarap ladang itu, dan begitu hasil panen, mereka menikmatinya dengan penuh sukacita. Saudara-saudara, ini juga menjadi bagian pelajaran bagi kita sebagai umat Tuhan. Mari kita senantiasa menjalin kerjasama yang baik satu sama lain. Entah itu di dalam kehidupan keluarga, entah itu di dalam kehidupan pekerjaan kita, atau dalam kehidupan bermasyarakat, atau juga di dalam kehidupan persekutuan di tengah jemaat di mana kita berada. Mari kita membangun sikap saling kerjasama, bukan saling menyalahkan, bukan saling mencari siapa yang lebih benar, tetapi mari kita berpikir satu untuk semua, sehingga segala sesuatu kita kerjakan bersama-sama. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita di dalam merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.